Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan keluarga GPDI El Shaddai yang ada di dalam Tuhan. Kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan renungan yang singkat pada pagi hari ini sebelum kita mulaikan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita sudah sampai kepada kitab Amsal Sulaiman dari ayat pertama dan seterusnya. Kita sudah mengakhiri kitab Mazmur dan kita mulaikan dengan kitab Amsal Sulaiman. Kalau kita membaca di dalam kitab Amsal ini, kita belajar banyak tentang hikmat. Selalu ditulis tentang hikmat, hikmat, dan hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat adalah suatu sikap atau keputusan yang Tuhan beri buat kita untuk mengisi hidup kita. Kalau hidup kita misalnya seperti dalam sebuah kotak, maka kita akan memilih hidup di dalam kotak daripada Tuhan. Jangan lupa dengan ajaran Tuhan. Kalau kita memilih hidup kita dalam kotak daripada Tuhan, maka jangan lupa tentang ajaran Tuhan. Jika kita hidup di dalam Tuhan, ingatlah 3 hal berikut ini, yaitu ajaran Allah, tingkah laku Allah, dan buah-buah yang diberikan. 3 ajaran Allah ini harus kita ingat kalau kita mau hidup di dalam kotak daripada Allah. Dalam Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 1 sampai 10, kita akan belajar tentang ajaran Allah. Seperti pada waktu kita masih duduk di bangku sekolah. Kita belajar tentang pelajaran-pelajaran, kita menghafal pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kita. Kalau kita mau naik kelas atau kalau kita mau lulus dari sekolah itu, kita harus belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru kita. Begitu juga dengan hidup kita ini. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita juga harus mempelajari itu firman Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai kita tutup mata, kita terus mempelajari tentang pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 1 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memeliharakan perintah-perintahku." Hati ini seperti lab yang mengontrol semua tindakan kita. Kontrol hatimu dengan ajaran Allah. Hati kita harus selalu dikontrol dengan ajaran-ajaran firman Allah, sehingga muncul keputusan-keputusan yang berasal dari firman Tuhan. Kalau kita mengontrol hati kita dengan firman Tuhan, maka akan muncul pengajaran-pengajaran dari firman Allah yang akan memberikan kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Letakkanlah ajaran Tuhan itu dalam hati kita sampai akhir hidup kita. Dan kita mengetahui seseorang dikatakan dia berhikmat kalau orang tersebut hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan.
Jadi orang yang disebut orang berhikmat itu orang yang hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan. Jika hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan di dalam Amsal pasal 2 ayat yang kelima kita baca, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Dari sini kita melihat dengan jelas bahwa Tuhanlah yang memberi hikmat. Jika kita hidup dalam hikmat dunia, maka kita akan celaka. Karena hikmat dunia itu merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Kita harus hidup di dalam hikmat daripada Allah. Ada 3 hal yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti mengenai berkat dari hikmat itu. Yaitu yang pertama, persoalan hati. Persoalan hati kita dapat di dalam Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tulislah itu pada loh hatimu. Jangan kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Isilah lab hati kita itu dengan ajaran-ajaran Tuhan dan milikilah kasih dan setia daripada Tuhan. Apapun cobaan dalam hidup kita ini, kita mengetahui tetaplah bertahan. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Jangan menggeser dari langkah-langkah kita dari firman Tuhan. Kita akan mendapatkan kerajaan Allah dan masa depan yang indah dari Allah. Kalau kita tetap mengikuti ajaran-ajaran daripada firman Allah. Ada pengharapan dalam Tuhan. Dalam ayat 5 tadi kita sudah membaca. Mengajarkan kepada kita agar kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan sepenuh akal budi kita. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kepada pengetahuan manusia. Tetapi penuhilah hati kita dengan ajaran Tuhan sehingga muncul hikmat daripada Tuhan. Yang kedua, persoalan tubuh. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan sombong, jangan menganggap diri kita lebih dari orang lain. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Jangan kita merasa bahwa diri kita lebih pandai, lebih baik dari orang lain. Tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Syukurilah dan biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, persoalan harta. Tertulis di dalam ayat
yang ke-9 Amsal 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau kita dengan setia memberikan harta kita untuk pekerjaan Tuhan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Jadi kita harus setia untuk memberikan harta kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Lumbung-lumbung kita Tuhan itu tidak tinggalkan. Tuhan pasti akan mengganti, membalas dengan limpah-limpah sesuai dengan janji daripada Tuhan. Jadilah saluran berkat. Berilah untuk orang yang membutuhkan. Dan marilah kita belajar untuk berhikmat. Beri kepada orang yang membutuhkan. Mari kita menjadi orang yang belajar senantiasa untuk berhikmat. Jadilah jemaat GPDI El Shaddai yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus. Baik persoalan hati kita harus jaga, persoalan tubuh, persoalan harta. Kita hidup menurut kebenaran daripada firman Tuhan. Kita hidup menurut hikmat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Sekian, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami datang kepadamu mengucapkan syukur kehadapan hadirat-Mu. Engkau kembali boleh mengajarkan kepada kami tentang hikmat. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan hikmat. Takut akan Engkau Tuhan. Hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup senantiasa melakukan firman-Mu. Agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini. Apa yang akan dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati tangan-tangan mereka. Memberkati Ibu Gembala kami. Memberkati semua pelayan-pelayan-Mu multimedia. Dan semuanya yang sudah bekerja untuk pekerjaan-Mu. Berkati balas dengan limpah-limpah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.